Sangat penting untuk kamu memiliki pemahaman yang kuat tentang bagaimana kartu kredit dan pinjaman bekerja, dan bagaimana keduanya dapat mempengaruhi keuangan pribadi kamu. Halo Uang, bisa ngomong podcast literasi keuangan untuk pemula dari Bank Neocommerce bersama saya Dita Oktiana dari Divisi Marketing di Bank Neocommerce. Dengan berbagai kemudahan dan juga promonya, kartu kredit jadi salah satu pilihan menarik untuk bertransaksi. Namun, saking nyamannya, banyak orang kerap kebablasan dan hilaf hingga memakai kartu kredit sampai limit. Kebiasaan ini yang bikin tagihan kartu kredit makin melejit. Kali ini kita akan membahas topik yang penting dalam keuangan pribadi, yaitu pengelolaan kartu kredit dan pinjaman dengan bijak. Ini karena kedua aspek ini bisa sangat berpengaruh pada kondisi keuangan pribadi kamu loh. Kartu kredit dapat menjadi alat transaksi yang kuat dan bermanfaat, seperti kemudahan bertransaksi dan membangun skor kredit. Tetapi juga bisa menjadi jebakan yang gawat jika tidak digunakan dengan bijak, seperti resiko jatuh ke dalam utang berlebih dan membayar bunga yang tinggi. Lantas, bagaimana ya menggunakan kartu kredit dengan bijak? Pertama, tetapkan anggaran dan batasi penggunaan kartu kredit sesuai dengan kemampuanmu membayar. Jangan asal gesek atau membeli barang-barang yang sebenarnya tidak kamu perlukan atau yang melebihi anggaran kamu. Kedua, bayar tagihan tepat waktu. Salah satu aturan penting dalam penggunaan kartu kredit yang bertanggung jawab adalah membayar tagihan dengan tepat waktu. Karena keterlambatan pembayaran berakibat terkena denda dan bunga berbunga tinggi yang dapat membebani keuangan kamu. Tiga, bayar tagihan kartu secara lunas setiap bulannya. Ini akan menghindarkanmu dari membayar bunga yang tinggi. Jangan hanya membayar minimum saja. Jika kamu tidak dapat membayarnya lunas, setidaknya bayar lebih dari jumlah pembayaran minimum untuk mengurangi bunga yang harus kamu bayar. Pertama, pinjaman pribadi, yang merupakan pinjaman tanpa jaminan yang bisa digunakan untuk berbagai keperluan seperti renovasi rumah, pendidikan, atau konsolidasi utang. Biasanya suku bunga pinjaman pribadi tergantung pada skor kredit yang kamu miliki. Kedua, pinjaman hipotek. Pinjaman ini adalah pinjaman yang digunakan untuk membeli atau membiayai rumah. Ini adalah salah satu jenis pinjaman yang paling besar dalam hidup seseorang dan seringkali memiliki jangka waktu yang lebih panjang. Ketiga, pinjaman kendaraan. Pinjaman ini adalah jenis pinjaman yang digunakan untuk membiayai pembelian kendaraan bermotor. Pinjaman ini memiliki jangka waktu yang bervariasi dan suku bunga yang beragam. Keempat, pinjaman bisnis, yang merupakan pinjaman untuk mereka yang ingin memulai atau mengembangkan bisnis. Ini termasuk pinjaman modal kerja, pinjaman modal ventura, dan berbagai jenis pinjaman yang disesuaikan dengan kebutuhan bisnis kamu. Kelima, pinjaman berjaminan dan pinjaman tanpa jaminan. Pinjaman berjaminan menggunakan aset sebagai jaminan seperti rumah atau kendaraan. Sementara pinjaman tanpa jaminan tidak memerlukan jaminan. Suku bunga pada pinjaman berjaminan biasanya lebih rendah karena ada keamanannya, sedangkan pinjaman tanpa jaminan dapat memiliki suku bunga yang lebih tinggi. Keenam, ada pinjaman online atau yang biasa kita sebut dengan pinjol. Ini adalah pinjaman yang diberikan pihak kreditur atau pihak yang memberikan kredit atau pinjaman kepada pihak lain yang menerima pinjaman atau disebut debitur melalui platform aplikasi online. Mereka dapat menjadi alternatif selain melalui bank dan seringkali memiliki persyaratan yang lebih fleksibel. Suku bunga adalah biaya yang dikenakan atas pinjaman atau imbalan atas investasi.
Biasanya berbentuk persentase dari jumlah uang yang dipinjam atau diinvestasikan, yang dibayarkan secara periodik. Ada beberapa jenis suku bunga dan istilah-istilah yang umum digunakan, seperti suku bunga kredit, yaitu suku bunga yang dikenakan pada pinjaman. Ini dapat mencakup suku bunga kartu kredit, suku bunga hipotek, atau suku bunga pinjaman pribadi. Ada juga suku bunga investasi. Ini adalah tingkat pengembalian atau return yang dihasilkan dari investasi, termasuk suku bunga rekening tabungan, obligasi, dan investasi lain seperti saham atau reksadana. Kemudian ada APR, Annual Percentage Rate. Ini adalah persentase biaya tahunan yang mencerminkan total pinjaman dalam bentuk suku bunga dan pembayaran lain dalam 1 tahun. Biasanya APR digunakan untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai biaya pinjaman kepada peminjam dana, karena APR mencakup suku bunga utama serta biaya-biaya tambahan lain seperti biaya administrasi, asuransi, dan biaya-biaya tambahan lainnya. Tak ketinggalan ada suku bunga fix dan floating. Suku bunga fix adalah tingkat bunga yang nilainya tetap dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan floating adalah nilai bunga yang berubah mengikuti pergerakan harga di pasar. Apabila suku bunga di pasar trennya naik, maka tingkat suku bunga mengambang juga akan naik. Lalu ada compound interest atau bunga berbunga. Ini adalah konsep di mana bunga yang diterima atau dibayarkan pada suatu waktu ditambahkan ke jumlah pokok. Ini berarti bahwa bunga berbunga akan dihitung atas jumlah pokok yang lebih besar setiap kali periode bunga berlalu. Terakhir, ada yield dan return. Yield adalah istilah persentase dari investasi yang diberikan kembali kepada investor dalam bentuk bunga atau dividen. Sedangkan return adalah total keuntungan atau kerugian yang diperoleh dari investasi. Sangat penting untuk kamu memiliki pemahaman yang kuat tentang bagaimana kartu kredit dan pinjaman bekerja, dan bagaimana keduanya dapat mempengaruhi keuangan pribadi kamu, agar kamu dapat mengelola serta menggunakan kartu kredit dan pinjaman dengan bijak. Kalau kamu punya tanggapan tentang pengelolaan kartu kredit dan pinjaman, kamu bisa komen ya. Dan jika kamu merasa podcast ini bermanfaat, please like, subscribe, dan nyalakan tanda loncengnya buat kamu yang menyimak di YouTube. Boleh juga kamu share ke keluarga atau teman-teman kamu yang mau belajar tentang literasi keuangan untuk pemula bersama Bank Neo Commerce. Saya Dita Oktiana, terima kasih buat atensi kamu.